Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Muncul kandidat rekrutan besar pertama Ruben Amorim di MU, pernah hancurkan rival sekota. Tanda-tanda soal calon rekrutan besar pertama Ruben Amorim di Manchester United mulai muncul. Pria asal Portugal itu diperkirakan bisa memboyong bintang Bournemouth yang pernah menghancurkan rival sekota mereka, Manchester City Milos Kerkez. Dengan hadirnya Ruben Amorim, MU diprediksi bakal melakukan sejumlah perubahan serta merekrut amunisi tambahan guna memperkuat skuad. Salah satu posisi yang hampir pasti bakal ditambal ialah bek kiri, mengingat pemain-pemain di pos tersebut rentan cedera, mulai dari Luke Shaw hingga Tyrell Malacia. Football Transfers pun mengungkap ada satu nama bek kiri yang mungkin didatangkan Manchester United pada era Amorim, serta berpotensi menandai rekrutan besar perdana pelatih Portugal di Old Trafford. Dia adalah Milos Kerkez, yang menurut laporan, juga pernah masuk dalam daftar penggawa incaran setan merah pada jendela transfer musim panas 2024. Secara performa, Milos Kerkez memang layak dikategorikan sebagai salah satu pemain muda menjanjikan untuk mengisi pos bek kiri. Pesepak bola asal Hungaria berusia 20 tahun itu cukup jadi andalan timnya dengan sudah tampil dalam 10 pertandingan Liga Inggris sepanjang musim 2024-2025. Football Transfers juga mencatat Kerkez merupakan sosok penting yang membantu Bournemouth menghancurkan rival sekota MU, Manchester City, di Premier League, Sabtu, 2 November 2024, lalu. Pemuda kelahiran 2003 sanggup menyumbangkan 2 assists untuk membawa rekan-rekannya unggul 2-1 atas sang juara bertahan di akhir pertandingan. Dengan statistik yang dimilikinya, Sky Sports via Football Transfers memperkirakan Milos Kerkez punya prospek cukup bagus untuk menjadi superstar masa depan Manchester United. MU ditahan imbang Chelsea, Ruud van Nistelrooy ambil sisi positif. Man United harus puas berbagi angka saat menjamu Chelsea pada pekan ke-10 Premier League 2024-25. Bertanding di Old Trafford, Minggu, 3 November 2024, malam WIB, kedua tim bermain sama kuat 1-1. Seusai pertandingan, Van Nistelrooy mengatakan bahwa terdapat hal-hal positif yang dapat dipetik dari penampilan Man United setelah melalui hari-hari yang sulit. Kami masih berada di awal dan performa, dengan semangat yang ditunjukkan para pemain, merupakan dasar yang harus dibangun. Kemudian, kualitas sepak bola akan muncul, ujar Van Nistelrooy. Itulah pondasi yang harus dibangun, dan kemudian ada waktu untuk memperbaiki peringkat. Van Nistelrooy mengatakan bahwa hari-hari sejak Ten Hag keluar dari klub merupakan hari-hari yang sangat sulit bagi Man United. Ini sangat sulit, ujar Van Nistelrooy. Dari Senin hingga hari ini, 6 hari dan sebuah perjalanan emosi yang penuh liku. Jelas, sangat sedih melihat Erik pergi. Kemudian keesokan harinya Anda harus mulai fokus untuk mempersiapkan para pemain untuk tampil melawan Leicester karena ada 75.000 orang yang akan hadir di sini. Kami memiliki kewajiban dan para pemain merasakannya. Mereka memiliki kewajiban untuk tampil lebih baik. Para pemain berkaca dan reaksi mereka pada hari Rabu dan hari ini menunjukkan bahwa mereka juga memikirkan banyak hal. Resmi. Manchester United umumkan kedatangan Ruben Amorim dari Sporting CP. Manchester United telah menentukan pengganti Erik ten Hag, dengan menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih kepala baru mereka. Manchester United telah mengumumkan bos baru mereka setelah berhari-hari spekulasi yang mengaitkan Ruben Amorim dengan pekerjaan di Old Trafford. Manajer asal Portugal itu akan meninggalkan Sporting CP pada 11 November dan menandatangani kontrak hingga 2027 dengan setan merah. Klub telah mengonfirmasi bahwa Ruud van Nistelrooy akan terus mengambil alih hingga Amorim tiba. Dalam pernyataan klub, Man UTD mengumumkan, Manchester United dengan senang hati mengumumkan penunjukan Ruben Amorim sebagai pelatih kepala tim utama putra, tunduk pada persyaratan visa kerja. Ia telah menandatangani kontrak hingga Juni 2027 dengan opsi klub perpanjangan 1 tahun. Ia akan bergabung dengan Manchester United pada Senin 11 November setelah ia memenuhi kewajibannya dengan Sporting CP. Ruben adalah salah satu pelatih muda paling menarik dan berperingkat tinggi di sepak bola Eropa. Sangat dihormati baik sebagai pemain maupun pelatih. Gelar-gelarnya termasuk memenangkan Primeira Liga 2 kali di Portugal bersama Sporting CP, yang pertama merupakan gelar pertama klub tersebut dalam 19 tahun.
Ruud van Nistelrooy akan terus memimpin tim hingga Ruben bergabung. Van Nistelrooy akan melakukan yang terbaik untuk menjaga agar segalanya terus berjalan dalam jalur positif hingga Amorim tiba dalam 10 hari. Pertandingan pertamanya sebagai pelatih akan berlangsung setelah jeda internasional saat bertandang ke Ipswich pada 24 November. Sementara itu, masa depan Van Nistelrooy masih belum jelas setelah tiba musim panas lalu untuk membantu Ten Hag. Ruben Amorim akan bawa angin segar ke Man United, termasuk untuk The League. Amorim sendiri dianggap sebagai salah satu pelatih muda terbaik di Eropa, dengan gaya bermain khas yang dia kembangkan di Sporting Lisbon, di mana ia berhasil meraih 2 gelar Liga bersama klub Portugal tersebut. Kedatangan Amorim menimbulkan spekulasi terkait masa depan beberapa pemain Manchester United, terutama mereka yang didatangkan secara khusus oleh Ten Hag. De Ligt menjadi salah satu pemain yang tengah disorot. Kehadiran Ten Hag menjadi alasan kuat bagi bek asal Belanda itu untuk bergabung dengan MU dari Bayern Munchen musim panas lalu, karena dia menganggap Ten Hag sebagai pelatih yang tahu cara mengeluarkan potensi terbaiknya setelah sukses bersama di Ajax. Saya kira Matthijs akan memiliki masa depan yang lebih cerah saat Amorim datang, terutama jika ia memutuskan untuk bermain dengan 3 bek tengah, ujar Stam kepada Metro. Amorim dikenal sering menggunakan formasi 3-4-2-1 di Sporting, dan terkadang formasi 3-4-3 dengan 2 pemain sayap. Ia juga sesekali menerapkan 3-5-2, namun formasi 3 bek menjadi dasar taktiknya selama ini. De Ligt bisa menjadi salah satu dari 3 bek tersebut, baik di sisi kanan atau di tengah. Ada banyak pilihan. Jadi saya tidak khawatir tentang dia. Dia punya kemampuan, dan masih bisa berkembang, sambung Stam. Dia memang perlu lebih konsisten dalam permainannya dan lebih percaya diri. Itu akan didapatkan dengan sering bermain di liga baru dan secara bertahap adaptasinya akan semakin baik, tutupnya. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.